Oke kawan, di sini ada Aglonema Snowwhite saya. Ini adalah hasil culi induk atau potong induk kawan. Ini saya tanam pada tanggal 14 November dan sekarang tanggal 20 Januari, kurang lebih 2 bulan saya tanam dengan sistem culi induk. Ini awalnya itu daunnya layu kawan, dan untuk cara merawat Aglonema Snowwhite daun layu ada di video saya yang bulan Desember kawan, atau bulan lalu. Dan di video kali ini akan saya review dan akan saya share bagaimana cara perawatan Aglonema Snowwhite lanjutannya. Di sini yang pertama kita lakukan, kita cek semua bongkar media tanamnya, bagaimana perkembangan Aglonema Snowwhite ini setelah 2 bulan saya culi induk. Mantap kawan, akarnya sudah banyak. Ini karena potnya sudah tidak mencukupi kawan, jadi akan saya pindah ke pot yang lebih besar, sekalian ganti media tanam. Dan untuk media tanam yang saya pakai di sini adalah campuran media tanam sekam mentah. Saya campur dengan pasir malang dan saya campur dengan daun bambu kering. Dan untuk cara merawat Aglonema Snowwhite yang pertama adalah kita tanam dulu, kita pilih potnya yang sesuai dengan ukuran akar dan batangnya, karena ini termasuk batang panjang. Karena kalau kita pakai pot yang ini akarnya cukup tapi batangnya tidak cukup, jadi kita pakai pot yang panjang. Untuk menanam aglonema kawan, untuk pemakaian potnya kita tidak tergantung dari besar atau banyak sedikitnya daun, tapi dari akar dan batang. Kita pakai pot seperti ini, lalu kita tanam. Kita pakai media tanam yang baru. Kita ukur kira-kira sampai segini yang tertutup media tanam. Ini masih kurang tinggi. Seperti biasa untuk menanam aglonema ini, media tanamnya kita buat gundukan atau gunungan, dan ini sudah cukup. Kita penuhin media tanamnya kembali. Ini saya pakai media tanam yang lama, saya campurkan karena perkembangannya yang bagus. Berarti media tanam yang lama pun ini subur, dan Aglonema Snowwhite ini cocok dengan media tanam yang lama. Kita tambahi media tanam yang baru. Sampai penuh. Untuk perawatan Aglonema Snowwhite secara garis besar ini sama dengan perawatan aglonema lainnya kawan. Yang jelas, yang pertama dari media tanamnya kita pilih media tanam yang poros, yang bisa membuat akar ini berkembang maksimal, tidak menekan pertumbuhan akar. Setelah media tanam kita lakukan penyiraman, yaitu siram kocor. Yang ketiga adalah pemupukan. Di sini saya biasa memakai pemupukan itu pupuk daun dan pupuk akar, masing-masing seminggu sekali, jadi saya selang-seling. Dan yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Itu pun wajib kita lakukan untuk menghindari hal yang tidak terduga dari tanaman kita. Dan setelah kita tanam seperti ini kawan, kita lanjutkan dengan siram kocor.
siram kocor adalah maksudnya seperti ini kawan. Kita siram sampai airnya itu meluber, keluar banyak. Tujuan dari siram kocor ini adalah yang pertama supaya media tanam padat, yang kedua supaya akar dan batang tanaman ini langsung segar setelah kita ganti media tanam, dan yang ketiga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang secara tidak sengaja terbawa media tanam. Jadi cara siram kocor tersebut sampai keluar air yang di bawah ini putih bersih kawan, karena kalau sudah keluar putih bersih ini tandanya media tanamnya sudah bersih. Dan setelah kita siram kocor untuk penanaman pertama, biasanya saya kasih pupuk tambahan. Saya pakai pupuk dari air leri atau air cucian beras. Ini untuk pemakaian air leri itu harus didiamkan kurang lebih seminggu kawan, untuk menetralisir mikroorganisme yang ada di air leri. Dan kenapa untuk pemupukan pertama saya kasih air leri? Karena air leri ini adalah pupuk alami untuk vitamin B1. Kaya akan vitamin B1. Sedangkan fungsi vitamin B1 untuk perangsang akar dan mengembalikan kondisi tanaman yang stres. Cukup simpel dan mudah kan kawan cara merawat Aglonema Snow White ini. Hasil dari culi induk. Pertama kita ganti media tanam, yang kedua kita siram kocor, yang ketiga kita lakukan pemupukan. Setelah seperti ini kita lakukan pemupukan rutin biasa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.